كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu majelis dari majalisul ilm. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dan kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan ahkam as-salah, yang mana pada majelis yang lalu kita telah membahas perkara yang berkaitan dengan wudu, terkhusus mengusap imamah dan mengusap khuf. Mengusap imamah dan mengusap khuf. Semoga dua pembahasan itu bisa menambah wawasan kita di dalam ilmu agama Islam. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada perkara yang masih keterkaitan erat dengan wudu, dan itu adalah badil dari wudu. Itu adalah ganti dari wudu manakala wudu tidak bisa dilakukan, yaitu at-tayammum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu tidak ada tata cara bersuci dari hadas untuk salat melainkan hanya berwudu. Sehingga ketika mereka berada dalam safar atau mereka berada dalam satu kondisi dan datang waktu salat tetapi tidak ada air, mereka panik. Sampai kejadian ketika Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha serta rombongan para sahabat, mereka melakukan perjalanan safar. Diriwayatkan itu adalah perjalanan perang. Ketika kembali dari perjalanan perang itu, ketika mereka mampir dalam sebuah tempat, Aisyah radhiyallahu anha terjatuh kalung yang beliau pinjam dari kakaknya, yaitu Asma. Oleh karena itu, para sahabat mereka tersibukkan dengan kalung yang jatuh itu. Sampai Abu Bakar radhiyallahu an, ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, marah. Karena kalau sampai terlambat berangkat rombongan ini, akan masuk waktu salat dalam keadaan tidak ada air. Tetapi begitulah Allah Ta'ala jika menginginkan sesuatu, Allah jadikan sebab-sebab terjadinya kemudahan tersebut. Ketika mereka semuanya sibuk mencari kalung, akhirnya mereka terlambat untuk berangkat menuju daerah yang ada airnya. Disitulah Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka sebuah ayat yang memberikan solusi kepada mereka ketika mereka tidak memiliki air. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Seandainya kalian sakit atau musafir, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian tayammum dengan debu yang bersih, dengan debu yang suci. Ketika turun ayat itu, para sahabat mereka semuanya tanpa terkecuali Abu Bakar radhiyallahu an, mereka memberikan tahniah kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Mereka mengatakan, "Mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abu Bakrin." Ini bukan keberkahan pertama yang kalian dapatkan, wahai keluarga Abu Bakar. Jadi ayat tayammum itu turun kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mereka tertahan dalam sebuah tempat yang tidak ada air dikarenakan kalungnya Aisyah radhiyallahu anha jatuh. Sehingga mereka semua bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada apa yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, jadilah dua pilihan seorang ketika akan sholat dalam rangka mengangkat hadasnya. Kalau bukan dengan berwudu, maka dia bertayammum. Baik, maka kita akan masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan tayammum. Namun sebelumnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui definisi tayammum. Tayammum kalau kita tinjau secara bahasa adalah al-qasd. Tayammum adalah al-qasdu. Seorang menuju kepada sesuatu, itu maknanya dia tayammum kepada sesuatu itu. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maknanya adalah iqsadu, cari, pergi kepada debu yang suci. Itu makna tayammum secara bahasa. Adapun makna tayammum secara syar'i adalah isal as-sa'id at-tahur ilal wajhi wal yadain. Seorang menyampaikan debu yang bersih, seorang mengenakan debu yang bersih kepada wajah dan kedua tangan dia. Wa mashuhuma ala wajhin makhsus, dan mereka mengusapnya dengan cara yang khusus. Biniyatis tibahatis salah, dengan niat untuk membolehkan dia itu salat. Mimma yahtaju ila taharah, atau lainnya yang dibutuhkan di dalamnya untuk bersuci. Baik, saya akan jelaskan secara singkat definisi tersebut. Pertama adalah isal as-sa'id. Kita menempelkan debu. Akan kita sebutkan nanti apakah debu yang dimaksud adalah yang menempel di dinding seperti ini ataukah pasir dan tanah. Debu kita kenakan kepada wajah dan dua tangan. Para jamaah, saya ingat pembahasan lalu bahwa kalau dinamakan tangan dalam bahasa Arab, maka dari ujung jari jemari sampai mana? Sampai pergelangan. Seandainya yang dimaksud lebih dari pergelangan, maka ada keterangan tambahan. Seperti dalam tata cara wudu, kita dituntut mencuci dari ujung jari jemari sampai siku. Maka ada keterangan tambahan, wa aydiyakum ilal marafiq. Demikian disebutkan oleh para ulama. Jadi wajah dan kedua telapak tangan. Lalu diusap dengan cara yang khusus. Akan disebutkan nanti caranya. Dengan niat istibahatus salah. Dengan niat menghalalkan atau membolehkan salat. Dan ini para jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang penting. Ketika kita tidak bisa berwudu dan kita harus tayammum, tayammum itu bukan mengangkat hadas. Hadas masih tetap menempel pada tubuh kita. Tetapi kita mendapatkan keringanan untuk salat. Dengan apa? Dengan tayammum. Jadi tayammum itu bukan raf'ul hadas, bukan mengangkat hadas. Apakah akbar atau asghar? Tayammum itu adalah istibahah. Sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk membolehkan salat. Baik, atau selain salat yang perlu untuk taharah. Apa selain salat yang kita perlu berwudu? Seperti apa yang kita harus berwudu dalam melakukan ibadah itu? Baca Quran yang sahih tidak wajib kita berwudu. Apa para jamaah yang pernah umrah pasti tahu, yaitu apa? Tawaf. Tawaf bukan salat. Tawaf adalah mengitari Ka'bah, tetapi disyaratkan di dalamnya wudu. Maka kasusnya sama. Baik, kembali kepada makna istibahah dalam sebuah kasus. Ada seorang yang dia junub. Qadarullah ma syafa'al, sakit. Sehingga dia tidak bisa terkena air. Dalam keadaan dia harus mandi.
Kemudian dia sholat subuh dan seterusnya. Lalu dia bertayamum. Nah, tayamumnya dia itu tidak menghilangkan hadas akbar yang mengharuskan dia mandi. Tapi dia boleh sholat setelah dia tayamum, walaupun dia belum mandi. Nah, ketika jam 10 pagi, dia sudah sehat, sudah minum obat, bisa kena air, maka dia wajib mandi kalau akan melakukan sholat. Baik, dia wajib mandi. Oh, mandinya tidak hilang karena tayamum? Tidak. Mandi masih tetap wajib atas dia. Karena tayamum itu bukan raf'ul hadas. Tetapi tayamum adalah istibahatus salah. Membolehkan seorang melakukan ibadah salat. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa tayamum itu banyak sekali dalilnya. Seperti yang kita sebutkan ayatnya tadi, begitu juga di dalam hadis Nabi SAW yang akan kita sebutkan. Dan ini dinukil oleh para ulama ijma tentang disyariatkannya tayamum. Baik para ulama fikih, mereka menjadikan konsep dalam pembahasan tayamum terhadap sebuah hadis yang datang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Baik, Imran ibnu Husain itu bercerita, pada suatu hari, ini adalah hadis yang menjadi konsep syariatnya tayamum. Kita simak bersama. Jadi Imran ibnu Husain pernah melihat seorang di masjid. Dia menyingkir dari orang lain, dia tidak sholat. Padahal sedang dilakukan sholat. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi orang itu. Lalu dikatakan oleh Nabi, "Ya fulan, ma manaka an tusalli fil qaum?" Kenapa kamu tidak salat dengan orang? Apa kata orang itu? "Ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma." Ya Rasulullah, aku terkena junub, tetapi tidak ada air. Saya tidak bisa mandi. Wala ma. Apa kata Nabi SAW? "Alaika bis-sa'id." Kalau begitu, ambil debu, fa innahu yakfi. Maka gunakan debu itu untuk bersuci. Dan itu cukup bagi kamu untuk melakukan salat. Baik, ini adalah hadis yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah dalam masalah ini. Hadis yang kedua adalah hadis Ammar ibnu Yasir. Pada suatu hari, Ammar ibnu Yasir dikirim oleh Nabi SAW dalam sebuah kebutuhan. Qadarullah junub. Dalam keadaan tidak ada air di kala itu. Ammar bin Yasir berpikir, kalau wudu, ya, kalau wudu itu kan yang dikenakan sebagian anggota wudu. Kalau mandi semua badan harus apa? Kena air. Beliau berpikir, kalau begitu saya tidak ada air, maka ingin dia menggunakan debu. Gimana caranya ya? Akhirnya beliau membuat sebuah keputusan, kalau begitu saya akan mengenai badan saya semua dengan debu. Guling-gulinglah dia kepada debu. Fatamarragha fis sa'id kama tamarragha dabah. Guling-guling dia di debu seperti binatang guling-guling di pasir. Beliau berpikir, ya, semua harus kena debu. Rupanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika diceritakan kepada Nabi SAW, beliau menegur, artinya meluruskan anggapan Ammar ibnu Yasir. Kata Rasul SAW, "Innama kana yakfik an taqula biyadayka hakadha." Kata Nabi SAW, sebenarnya kamu tidak perlu guling-guling. Cukup kamu lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kata Ammar ibnu Yasir dalam hadis, "Daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah." Nabi memukulkan dengan dua telapak tangan ke tanah. Sekali pukul. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Fanafakhahuma," tiup. Dalam riwayat yang lain. Tapi dalam riwayat Bukhari Muslim tidak disebut. Dipukul sekali, "Summa masaha asy-shimal 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhah." Kemudian Nabi SAW mengusap bagian kiri terhadap bagian kanan dan zahir kedua telapak tangannya dan wajahnya. Nabi SAW gini. Jadi setelah tepuk, diginikan oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengusap di atas bagian telapak tangan, kan di bawahnya sudah kena debu, ya.
bagian atasnya yang belum kena dan wajahnya. Baik, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Pembahasan kita di malam hari ini akan kembali kepada dua hadis itu. Pertama, kembali kepada hadis Imran ibnu Husain, anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan sa'id. Ambil debu, cukup itu sebagai alat bersuci. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui apa itu as-sa'id. Apa itu as-sa'id? Ini perlu kita ketahui karena ada dua riwayat yang terlihat kontradiksi. Di dalam ayat, fa illam tajidu ma'an fatayammamu apa? Sa'idan, dengan lafaz sa'id. Dalam hadis yang kita baca juga dengan lafaz sa'id. Tapi dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada lafaz yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah masjid dan bumi sebagai alat bersuci. Dikatakan al-ardu, bumi. Nah, yang digunakan tayamum itu bumi atau debu. Kalau as-sa'id itu artinya debu yang menempel di sini di meja. Kalau al-ardu itu tanah. Tanah liat, termasuk di dalamnya pasir dan lain sebagainya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu as-sa'id? Baik, di sini disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Abu Ubaid dan juga Al-Imam Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnul Jauzi dan lain sebagainya, bahwa madhab mayoritas ulama terkait dengan as-sa'id yang digunakan untuk bersuci yang ada dalam ayat Al-Quran adalah at-turab at-tahir, tanah yang suci, alladhi ala wajhil ard, yang ada di atas permukaan bumi, au kharaja min batiniha, atau yang keluar dari dalam bumi, atau yang keluar dari dalam bumi. Itu makna as-sa'id. Semua yang ada di atas permukaan bumi atau yang keluar dari dalam bumi. Berarti kalau begitu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Azhari dan juga dari ucapan orang Arab. Ucapan orang Arab sendiri. Ini disebutkan oleh sekian banyak ulama lughah yang tadi saya sebutkan sebagiannya, bahwa as-sa'id adalah permukaan bumi atau apa yang ada di dalam bumi. Baik, sekarang kita mengetahui kalau begitu. Yang ada di dinding ini dari mana berasal nih? Dari bumi ya. Terkena angin nempel di dinding. Gitu. Kalau tidak ada debu, misalkan seorang berada dalam ruangan AC misalnya. Lalu dia bawakan kepada dia nampan isinya tanah. Boleh nggak dia bertayamum dengan tanah itu? Boleh. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa madhab mayoritas ulama, as-sa'id adalah permukaan tanah atau tanah itu sendiri. Pasir. Seorang dia bertayamum dengan pasir. Bisa atau tidak? Bisa. Karena pasir adalah sesuatu yang muncul dari bumi. Dan itu bagian dari bumi. Dengan ini tidak ada pertentangan dengan hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui perkara ini agar tidak keliru dalam memahami makna as-sa'id. Baik. Para ulama mereka membahas bagaimana dengan sesuatu lain selain tanah atau debu yang ada di atas permukaan bumi. Seperti misalnya seorang bertayamum pakai apa itu? Jos, apa? Alat buat gipsum, apa namanya? Kapur. Apa boleh seorang bertayamum dengan kapur? Gak ada debu, ambil kapur tulis, dia pecahin, lalu dia tempel tanahnya, lalu dia bertayamum. Misalnya, pakai bedak. Bedak itu dari mana asalnya? Dari tanah atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita tidak bahas. Kapurlah contohnya. Apakah bisa dia tayamum dengan cara seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini
Yang bisa dijadikan sebagai tayammum adalah apa yang ada di permukaan tanah, yang ada keterkaitannya dengan tanah, dan ada unsur tanah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu seorang tayamum dengan kapur itu tidak dibenarkan. Karena tidak ada unsur tanah di dalamnya. Walaupun kapur itu diambil dari mana? Dari batu ya. Dari bebatuan. Dengan jenis-jenis khusus dan lain sebagainya. Semen misalnya. Wallahu a'lam bishawab, sebaiknya kita menghindari tayamum dengan benda-benda seperti itu. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tayamum perlu kita ketahui berlaku terhadap semua jenis hadas. Jangan kita beranggapan tayamum itu hanya dari wudu saja. Seandainya kita itu kita itu kena junub, apakah ihtilam atau berhubungan badan suami dan istri, tapi nggak ada air, lupa dia ngecek air, maka dalam hal seperti ini memiliki hukum yang sama. Dia disyariatkan untuk bertayammum. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mazhab mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada khilaf tetapi sangat kecil dan lemah. Dan yang benar adalah masuk dalam kategori at-tayammum. Maka tidak perlu atau tidak sungkan manakala kita junub untuk bertayammum kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Baik. Dalil yang paling jelas adalah hadis Ammar ibnu Yasir yang kita sebutkan tadi. Nabi ngajarin tayammum dalam kasus mandi junub, bayangkan. Bukan dalam kasus wudu. Ammar ibnu Yasir dikala itu junub. Diajarkan tayammum oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah taala. Baik, kita akan membahas tata cara tayamum sebagaimana disebutkan dalam hadis Ammar ibnu Yasir. Pertama adalah kita menempelkan kedua telapak tangan kita ke tanah. Kita menempelkan kedua telapak kita ke tanah. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diambil dari keumuman hadis Ammar tadi. Daraba biyadaihi hakadha, dipukulkan. Ya, tentunya tidak mesti dipukulkan ya. Yang penting bagaimana tangannya itu terkena debu. Ini langkah pertama. Baik. Langkah kedua, seandainya di debu ini, debu yang ada di telapak tangan kita itu tebal. Sehingga kalau kita tempel di wajah kita, akan seperti badut contoh wajahnya. Atau seperti apalah lucu. Maka kita boleh melakukan dua cara. Pertama adalah gesekkan tangan kanan kepada tangan kiri. Sebagaimana dalam hadis Ammar ibnu Yasir. Masah shimal alal yamin. Tangan kiri diusapkan ke tangan kanan. Begini. Seandainya debu itu terlalu banyak. Ini langkah pertama. Kalau kita terlalu tebal dalam tangan kita. Langkah yang kedua adalah ditiup. Sebagaimana dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafakhahuma. Ditiup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditiup. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa seandainya tanahnya itu adalah tanah yang tebal, maka dianjurkan diusap kanan dengan kiri. Tetapi kalau debunya tipis, cukup ditiup. Ini adalah tata cara yang kedua. Pertama kita pukul kedua tangan, kemudian kita usapkan agar tipis. Begitu. Setelah itu kita usapkan. Di dalam hadis Ammar ibnu Yasir yang kita baca tadi disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masaha zahira kaffaihi, tangan dulu. Di dalam zahir hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap tangan dulu, dan itu yang diusap punggungnya, bukan telapak tangannya. Baru kemudian wajahnya. Nah, yang jadi masalah di sini jamaah yang dimuliakan Allah, apakah dalam mengusap wajah dan tangan ada aturannya? Mana yang lebih dahulu? Ataukah tidak ada aturan dalam hal ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita mengacu kepada pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, begitu juga Malikiyah, dan sebagian dari ucapan Hanabilah, beda dengan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah tidak seperti itu. Mereka berpendapat bahwa disunahkan wajah dulu. Disunahkan wajah dulu.
Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Al-Ma'idah ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalian tayamum dengan debu yang suci. Apa lanjutan ayatnya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kalian usap wajah kalian dan tangan kalian. Mana dulu yang disebut? Wajah baru tangan. Walaupun dalam hadis Ammar ibnu Yasir tadi disebutkan tangan dulu baru wajah. Tetapi zahir ayat adalah wajah dulu baru tangan. Begitu juga dalam hadis wudu. Tata cara wudu, semua riwayat menunjukkan wajah dulu baru tangan. Oleh karena itu, Allahu a'lam bissawab, ini adalah sesuatu yang lebih afdal. Seandainya para jamaah memulai tangan dulu baru muka, tidak jadi masalah. Tetapi yang lebih sahih adalah muka dulu baru tangan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengusapnya? Dulu ketika kita kecil ada diajarkan tata cara mengusap ya. Di antara yang saya ingat waktu itu ketika saya masih kecil, tidak boleh anggota. Pertama mereka mengajarkan kalau dalam mengusap tayamum itu bukan sampai pergelangan, tapi sampai mana? Siku. Itu yang kita pelajari. Saya rasa sebagian para jamaah begitu juga. Baik. Kemudian yang sudah terkena debu tidak boleh terkena lagi. Kalau terkena lagi, maka tidak sah tayamumnya. Begitu apa tidak para jamaah? Sama ya? Baik. Maka ketika dicek dan ditelusuri dalil yang menyebutkan seperti itu tidak ada. Pertama, Nabi SAW dalam tayamum hanya sampai pergelangan tangan. Tidak ada dalil sampai siku. Dan sudah kita sebutkan pada ayat di majelis yang lalu. Ketika diitlakkan kata-kata yad, maka maknanya adalah ujung jari jemari sampai pergelangan. Disitulah dipotong tangan pencuri. Gitu. Dulu kalau tidak salah setelah dipukul, begini. Begini. Sama atau tidak ya? Sama ya. Kemudian, lalu tidak boleh terkena. Dan ini tentunya butuh dalil. Ya, ini tentunya butuh dalil. Butuh dalil dari Nabi SAW. Dan agama ini mudah. Kenapa kita harus mensyariatkan kepada manusia sesuatu yang tidak ada dalilnya? Kita pusing ketika ditanya dalil, apalagi pas tidak bisa jawab, yang disalahkan orang lain. Sisi lain kita dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengajarkan seseorang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, terus bagaimana tata cara mengusap? Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa mayoritas ulama menjelaskan tata cara mengusap kedua telapak tangan adalah mashul kaffaini zahiruhuma wa batinuhuma biturab ilal ku'ain. Jadi seorang itu mengusap tangannya, telapak tangannya dan punggungnya sampai ku'. Ku' ini daging yang muncul. Ini namanya ku'. Ya, sampai pergelangan lah mudahnya. Begitu. Jadi wajibnya adalah seperti itu. Dia usap. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah di sini adalah apakah di dalam mengusap itu harus semuanya kena? Seperti kita berwudu, semua harus kena ya. Baik wajah atau tangan dan lain sebagainya. Ataukah di dalam tayamum ini ada perbedaan hukum? Kalau kita tinjau dari pendapat para ulama, ada sudut pandang berbeda di antara mereka. Ada dari mereka yang mengatakan wajib semuanya kena. Sebagaimana berwudu. Sebagaimana berwudu. Ini mereka mengatakan seperti itu. Dan ini, wallahu a'lam bissawab, adalah mazhab jumhur para ulama. Tetapi bukan di tangan. Hanya di wajah. Kalau di wajah itu memang harus semuanya kena. Adapun di tangan tidak semuanya harus kena. Ini mazhabnya jumhur para ulama. Mereka berdalil dengan ayat atau hadis yang kita baca tadi. Mereka mengkiaskan sebagaimana mencuci dituntut untuk semuanya kena, begitu juga dalam mengusap. Ini mazhab jumhur para ulama. Sisi lain, para jamaah yang dimuliakan Allah, pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa cukup seorang itu mengenakan tanah atau debu
ke dasar-dasar kulit. Mereka menyebutkan seperti itu. Artinya tidak mesti seorang itu semuanya terkena air, terkena debu di dalam bertayamum. Sebagaimana ketika seorang mengusap kepala. Ketika seorang mengusap kepala itu, apakah harus rambut kepala kena air? Harus kena atau tidak? Tidak. Berarti tidak mesti semuanya kena. Maka dalam muka dan tangan juga seperti itu. Dan ini adalah madhab sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi harus banyak yang diusap. Kalau yang pertama tadi semuanya harus kena. Kalau madhab kedua ini mayoritasnya harus kena. Bagaimana madhab ketiga? Mereka mengembalikan makna al-mashu kepada makna secara bahasa. Sekarang Nabi SAW ada nggak mencontohkan dengan jelas bagaimana cara mengusapnya? Tidak ada dalam hadis atau ayat. Ketika tidak ada, maka kata-kata al-mashu dikembalikan kepada makna bahasa. Apa al-mashu secara bahasa? Disebutkan oleh para ulama bahwa al-mashu secara bahasa tidak dituntut isti'ab, tidak diharuskan semuanya harus kena. Baik, tidak semuanya harus kena. Seperti antum disuruh lap itu dinding. Lap itu dinding. Apakah perintah itu memaknakan bahwa semua dinding masjid ini harus dilap? Atau boleh sebagian? Boleh sebagian atau harus semua dilap? Kok bingung sih? Ini ada kaca. Ya, fulan lap itu kaca. Dia kaca, dilaplah sebelah sini saja. Sebelah sana enggak. Dimarahin sama bosnya. Kalau kita ingin menggunakan kaidah usuliyah, yang benar yang bos atau pekerjanya? Antum disuruh ngelap sama saya, tolong lapin kaca. Antum berdiri, laplah kaca itu. 1 biji saja. Padahal kacanya ada berapa ini? Ada kurang lebih sekitar 12. 1 biji saja. Ana marah-marah. Kenapa nggak dilap semua? Kira-kira mana yang benar tuh? Yang kerja atau bosnya? Yang kerja, alasannya? Kan sudah ngelap kaca. Ada disuruh ngelap semua? Nggak ada. Jadi secara bahasa itu, secara bahasa, walaupun kalian lap kaca itu, dilap begini saja, 1 saja, itu sudah sah. Tidak dituntut lagi. Bisa difahami atau tidak para jamaah? Seperti dalam pembahasan mengusap di atas imamah. Apakah mengusap di atas imamah harus semuanya kena? Pakai imamah jadi persis dia kayak di atas rambut. Begini. Ataukah kenain air? Begitu saja. Pertama atau kedua? Kedua. Sebagaimana kita sebutkan dalam majelis yang lalu. Maka begitu juga dalam tayammum. Tidak diwajibkan isti'ab. Tidak diwajibkan semuanya harus kena. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan banyak dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Abu Yusuf, Al-Imam Ishaq Ibn Rahaweh, dan wallahu alam bisawab. Saya pribadi dalam kasus seperti ini lebih condong kepada pendapat yang ketiga yang berpendapat bahwa tidak harus isti'ab. Tidak harus isti'ab. Baik, apa argumen yang paling kuat dalam hal ini? Argumen yang paling kuat adalah dalil. Sekarang kita harus mengharuskan, kita mengkiaskan tayammum dengan wudu. Kita mengkiaskan tayammum dengan wudu. Kalau kita bicara dianjurkan, ya kalau semakin sempurna kan semakin bagus. Tapi kalau ada orang yang tidak sempurna, apa kita katakan tayammumnya tidak sah? Salatnya juga tidak sah? Tidak bisa. Karena secara bahasa dia sudah dianggap mengusap. Jadi misalkan dia tepuk, lalu dia, maka itu sudah dianggap dia tayammum. Sah tayammumnya. Loh, kenapa tidak semua kena? Mana dalil yang mengharuskan semuanya kena? Tidak ada dalil. Sedangkan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasan detailnya dari ayat atau hadis yang lain. Maka dikembalikan kepada lughah, kepada makna secara bahasa. Dan makna secara bahasa adalah mutlaqul masih. Mutlaq al-masih. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang menyempurnakan dengan semua kena, maka itu lebih bagus. Tetapi kalau dia tidak menyempurnakan,
maka tidak jadi masalah dan dia masuk dalam kategori orang yang bertayammum. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, masalah yang perlu kita ketahui di sini, ada riwayat bahwa Nabi dalam tayammum sekali dalam mengusap. Wa masahahuma marratan wahidah, dan riwayatnya sahih. Nabi SAW mengusap dengan sekali usap. Dan coba para jamaah bayangkan seandainya kita tayamum, mengusap wajah dan telapak tangan kita dengan sekali usap. Kira-kira kena semua atau tidak? Sekali usap aja. Kena semua atau tidak? Tidak. Maka begitulah pemahaman yang diambil oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dengan ini kita sudah mengetahui tentang tata cara tayamum, dan qadarullahu ma syafa'al, waktu tidak mengizinkan untuk kita tambah pembahasan yang masih terkait dengan tayamum. Apakah ketentuan kapan seorang dianggap boleh bertayamum? Bagaimana keadaan sakit yang dia boleh bertayamum? Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan apakah tayamum bisa untuk dijadikan sebagai satu waktu sholat dan lain sebagainya. Mungkin akan kita singgung pada majelis-majelis yang akan datang. Baik para jamaah yang saya muliakan, 3-5 menit ke depan bisa jadi masuk waktu sholat isya. Terasa cukup, sudah terlambat dari waktu isya. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.